Sidang kasus Ferdy Sambo hari ini, Putri Cenderawati menangis saat keluar dari ruang sidang. Sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Duren 3, 95 orang polisi diajukan ke kode etik, dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah. Saksi menyatakan bahwa paksolasi di Bangka itu juga tidak benar, karena kemungkinan saksi hanya 10 hari dinas, ada kegiatan lepas dinas juga yang mungkin tidak melihat kegiatan kami Duren 3. Nah, selanjutnya saya kira juga dalam kesaksian saya kemarin pasti akan berbeda pada kesaksian saksi pada hari ini, mulai dari di lantai 3 istri ada di samping saya, harus kasih mati anak ini, nanti kamu bunuh Joshua, kemudian kau tambahkan amunisi, serahkan peluru, isi geng, kemudian permintaan senjata HS ini pasti akan saya bantah dalam kesaksian ini. Selanjutnya terkait dengan di Duren 3 sudah isi senjatamu, sini kamu pegang lehernya, berlutut, woi kau tembak 3-4 kali, kemudian sisanya saya menembak, kemudian saya maju, kemudian juga saya melakukan penembakan. Kemudian itu menembak, saksi mengatakan tidak maju, itu sangat jelas bahwa saksi maju ke depan, tapi tidak masalah, silakan hakim yang menilai. Kemudian kokang senjata, pakai sarung tangan hitam, kemudian kamar setengah terbuka karena saya masuk menjemput istri saya itu, saya jelas-jelas membuka pintu. Sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu. Mohon maaf yang mulia, saya tidak pernah menyudutkan institusi Polri, di mana suami saya sangat mencintai institusi Polri dan seragamnya. Saya pun tidak pernah bersuara dan menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini. Saya hanya diam saja karena saya ikhlas menjalankan semua ini, karena saya hanya berserah sama Tuhan. Sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana pada Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 12 Desember 2022. Dalam sidang lanjutan kali ini, Putri Cenderawati dihadirkan sebagai saksi. Putri Cenderawati bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Putri Cenderawati yang menjadi saksi dalam sidang hari ini terlihat menangis. Hal tersebut terungkap setelah ia memberikan kesaksian dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Putri terlihat menunduk dan berusaha menahan tangis ketika keluar dari ruang sidang. Arman Hanis, kuasa hukum Putri Cenderawati, menyebut jika tangisan Putri tersebut merupakan hal yang wajar, lantaran Putri harus dipaksa mengingat kejadian yang pernah dialaminya tersebut. Ya, artinya kalau soal menangis atau tidak, sudah pastilah orang dalam keadaan trauma untuk mengingat kembali kejadian dia alami, pasti dia akan terus-menerus ingat-ingat seperti itu, pasti menangislah ya, kata Arman Hanis Senin 12 Desember 2022. Apapun itu, kalau dia mengingat kejadian yang lampau, dirinya pasti dia sedih atau menangis, itu sudah pasti, sambung Arman. Sebelumnya diketahui bahwa kasus pelecehan Putri Cenderawati yang dilakukan oleh Brigadir J sudah dihentikan. Namun belakangan ini perihal pelecehan seksual tersebut mendapat perhatian kembali, lantaran Putri mengubah kembali kesaksiannya mengenai lokasi tempat terjadinya pelecehan seksual yang ia alami tersebut. Karena dia bilang sebetulnya yang terjadi kekerasan seksual itu di Magelang.